Selamat datang di Goodwi Channel. Pada video kali ini kita unboxing lagi. Kali ini dari produknya Logon, teman-teman. Tapi karena latah biasanya orang-orang bilangnya Logon gitu ya. Logon official nih yang jual ya, yang kirim ya. Kemudian produknya adalah headset Bluetooth LOBL03 hands free Logon gitu. Oke, tanpa lama-lama kita buka aja teman-teman ya. Dan kali ini saya pakai gunting. Yap, di bubble wrap, sangat aman dan ini ringan banget dari packingnya. Bentar, ada yang lepas ini. Nah, berarti yang saya terima ini, jadi dia memang kemasannya begini teman-teman. Nah, ini tidak di plastiknya, tidak di, biasanya entah di plester entah disegel lah gitu ya, seperti ini adanya. Oke, kita pinggirkan dulu. Dan ini produknya. Logon wireless stereo earphones ultralight craftsmanship business headset. Nah, ini biasanya dipakai kalau tipe-tipe kayak gini, kayak businessman gitu ya. Oke. Dan ini tidak ada segelnya, baik itu di atas ataupun di bawah. Kemudian ada sedikit spesifikasi di bagian belakang. Relay. Oke, model LOBL03. Ada lampu LED-nya, charging interface-nya berarti coloknya di bawah, switch machine and more function buttons. Berarti ada satu multifungsi, tombol multifungsi di bagian atas. Di sini masih menggunakan Bluetooth 4.1, belum 5. Dan charging voltage 5 volt, frekuensi range 2,4 G. Nah, ini kayak sinyal aja ya, masih 2G teman-teman, belum 4G, belum 5G. Oke. Transmission range 10 meter. Oke. Talk time kurang lebih 4-8 jam. Frekuensi response 20-20 kHz. Kemudian untuk support association-nya adalah HFP bisa, HSP bisa, A2DP bisa, dan AVRCP bisa. Oke, itu ini ya kode-kode untuk tipe-tipe audio ya. Oke, di sini ada hologramnya, original product. Jadi sepertinya tidak perlu khawatir. Dan di sini sudah dituliskan di dalam boxnya akan ada headset, kemudian charging cable, 2 ergonomic earbuds, dan 1 removable clear ear hooks. Ada cantolannya di atasnya. Oke. Ini sebenarnya kayak Xiaomi ya, punyanya Mi itu. Ada di video-video saya sebelumnya, dulu masih awal-awal Goodwi Channel. Teman-teman bisa cek di sana. Oke, kita buka saja langsung. Dan beginilah isinya. Kartu garansi sudah pasti ada, pakai bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu bingung-bingung. Kemudian ada di sini sertifikat atau apa ini? Prosedur klaim garansi. Oke, stempel sellernya saya nggak dapat. Data customer ada di sini, dan logon. Produk lainnya dapat ditemukan di logon.id. Ini ada barcode-nya, teman-teman bisa. Jadi di sini ada 2 kartu garansi. Yang ini kartu garansi, yang ini juga kartu garansi. Oke, mungkin ini garansi dari pabriknya, ini garansi toko, mungkin gitu ya. Yang jelas ada 2. Dan ini kabel chargingnya, seperti biasa pendek saja, dengan masih micro USB. Nggak perlu dibongkar ya. Dan ini dia hooknya, transparan putih dan rawan sekali patah
ini getas ya teman-teman. Jadi kalau dia terpuntir terlalu jauh, saya yakin tak dan selesai. Tidak ada cadangan lagi. Jadi berhati-hati pakai ini. Kemudian ini adalah monyongnya. Kayak bibirnya Suneo teman. Oke, lucu juga, dan ini empuk silikonnya. Kemudian produknya, saya mau buktikan ini tuh ukurannya beda atau gimana gitu ya. Oh, sama persis teman-teman. Cuman kayaknya yang ini sedikit lebih tebal, yang di sini agak gimana gini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang saya terima ini monyongnya nggak terlalu bagus. Jadi bagian atasnya dia agak cekung ke bawah gini. Dan kalau dibandingkan dengan yang di sini, bagian bulatnya ke atas ini, melengkungnya ini, yang ini kurang rapi, bagian cadangannya lebih rapi. Oke. Ini produknya, colokannya di bawah micro USB. Ini mikrofon ya. Tapi kalau tulisannya tadi sih ini indikator. Status indikator. Oke, jadi mungkin ini akan menyala ketika kita nyalakan. Nanti kita buktikan. Kalau mikrofon biasanya ya yang kayak gini, itu lubangnya ya udah mikrofon ada di dekat chargingnya sini. Jadi suara kita akan ditangkap dari lubang charge-nya ini biasanya. Kemudian ini tombolnya, empuk. Dan ini dia. Oh, besar juga ya. Jadi dia konsepnya lurus gini teman-teman. Dan ini kayak apa ya? Kayak palu. Oke. Dia punya driver, housing drivernya besar. Dan kalau di terawang-terawang nih drivernya agak besar juga, sekitar 10 mili juga ya gitu ya. Kalau dari housing, ukuran housingnya. Karena ya sedikit banyak agak kelihatan nih teman-teman bagian housingnya. Dan ini kayak ada sesuatu di sininya ya. Ini kotor atau apa? Di teman-teman kelihatan nggak ya? Nah ini kan di bagian sini. Entah ini cacat produk atau apa, saya kurang tahu. Tapi ini sejajar atas dan bawah ada semua. Jadi ada warna yang berbeda di situ. Oke. Apakah ini bisa dibuka untuk melihat? Ya, saya nggak berani. Tapi berhubung ini kurang oke untuk dipajang, jadi saya pakai bagian cadangannya saja, kita masukkan. Ya, cukup sulit teman-teman, rapat banget berhubung ini kan silikon, kemudian di bagian housingnya pinggirannya tadi juga karet, jadi karet ketemu karet yang seret gitu ya. Ini tadi juga ngelepasnya agak seret. Kemudian cara masang hooknya, kalau dari ini tinggal cantolin aja di sini. Set, tinggal teman-teman pakai kalau di kanan seperti ini, kalau di kiri ya tinggal dibalik saja. Nah ini hati-hati. Gampang banget patah nih. Nah, tinggal seperti ini pakai di kiri gitu ya, cantol. Jadi dia tidak mudah lepas. Ini nilai plus buat lock on B apa tadi? LOBL03. Oke, sementara dilepas dulu. Ini agak ngeri saya. Oke, aman. Dan membekas ya. Oke. Coba kita nyalakan, apakah ada suaranya? Oke. Oh, jadi ini memang ada lampunya. Kelihatan ya, teman-teman? Nah, itu ya, kelihatan ya. Jadi ini seperti dia sedang pairing, mencari ini. Dan warnanya seperti itu. Nyalakannya cukup ditekan agak lama. Di sini nggak ada manual ini sih, manual guide-nya untuk ditekan berapa lama supaya dia nyala, kemudian pairingnya seperti apa. Tapi saya rasa dia akan ya seperti halnya kalau teman-teman pernah punya earphone Bluetooth yang lain gitu. Oh, di sini ada caranya dengan bahasa Inggris tapi ya. Power on, itu press and hold the button for more than 3 seconds, lebih dari 3 detik. Power off-nya sama gitu ya.
Oke, answer a call, klik the multifunction key. Tertet gitu, udah sekali kliknya. Ya, begitulah dan selanjutnya. Jadi ini mirip banget sama Xiaomi. Nah, kalau Xiaomi-nya seperti ini. Nah, ini ukurannya kurang lebih sama. Panjangnya sama. Besarnya juga sama, cuman kalau yang Xiaomi kan bulat, teman-teman. Nah, yang dia agak kotak begini, dan ini bulatnya lebih pipih, ini pipi kita di sini gitu kan. Kalau dia jadi pipi kita di sini gitu kan. Oke. Nggak tahu nanti akan senyaman apa. Sebelum saya bilang ini akan nyaman atau tidaknya, saya harus tes dulu soalnya. Tidak ada tombol volume di sini, teman-teman. Jadi volume murni dari handphone kita. Jadi kita kayaknya nggak bisa mengatur volume. Misalnya telepon gitu, kita harus tetap pegang HP-nya untuk tombolnya gitu ya. Dan ini logonya dia hanya di print, mungkin lama-kelamaan juga akan hilang kalau disentuh berkali-kali. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya tes dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya coba, sudah saya tes berbagai macam aspek. Yang pertama dari tipe suaranya, si Lock-on LOBL03 ini dia agak dry tapi juga nggak wet. Jadi kering tapi nggak terlalu kering gitu lah ya, teman-teman bisa membayangkan. Dan dia ini spesialis vokal. Suara vokal di musik, kalau buat dengerin musik dia vokalnya terdepan. Nah gitu. Untuk urusan kenyamanan dia ini sangat nyaman, enak, dan ringan. Jadi berasa telinga kita tuh nggak digandulin apa-apa, cantol gitu aja. Ya, itu bisa bikin lupa kalau kita pakai earphone. Kemudian nggak perih juga di telinga sekalipun dalam durasi yang lama. Dari baterai 100 sampai 0 sekalipun kita nggak merasa perih atau nyeri gitu karena terganjel gitu, nggak. Kemudian ketahanan baterai ini masih sesuai dengan yang tertulis di box karena masih baru ya. Jadi masih bisa kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk pemakaian telepon terus-terusan, dan untuk musik juga ya intinya masih sama seperti yang tertulis itu. Nah kemudian untuk kualitas suaranya kita langsung tes pertama dari musik dulu. Yang pertama ini beberapa list lagunya ada yang saya rubah supaya lebih update ya teman-teman ya. Yang pertama adalah masih dari Boys Avenue tapi ganti judulnya yang I Will Always Love You, cover tentunya ya. Vokalnya Mas Alejandro itu nyaring dan kering. Petikan gitar cukup jernih dan ya lumayan detail, mungkin karena agak dry jadi agak lumayan terdengar asik detailnya. Kemudian seperti yang awal saya bilang ini vokal banget, kemudian disusul suara gitarnya. Bassnya ada tapi tipis banget teman-teman. Tipis. Eksekusinya oke lah, masih nyaman dengerin lagunya dan harmoninya juga masih dapat. Feel romantis dari lagu ini juga terasa. Itu akustik. Berikutnya kita pop, yaitu Maroon 5 Lost. Masih sama vokal banget dan terasa agak kering. Kemudian untuk instrumennya itu kan popnya agak-agak ngebeat ya, maksudnya hampir seperti EDM gitu. Nah untuk instrumennya itu relatif balance antara bass dan treble-nya, jadi agak seimbang gitu ya. Ketika bassnya bunyi, nah itu terasa juga ada getaran-getaran dari drivernya ini. Nah itu yang membuat bassnya jadi lebih terasa dan nggak tenggelam. Getaran-getaran itu seperti halnya kalau teman-teman lihat yang speaker aktif gitu yang bisa, nah itu seperti itu getarannya yang saya maksud ya. Kemudian masih oke harmoninya lagu ini, masih asik dengerinnya, jadi not bad, tapi not too good juga. Dan kedetailannya masih ya oke lah, boleh lah. Itu dari pop. Kemudian untuk dangdut, ini kita ganti jadi Ridho Roma Kerinduan. Terasa asiknya dan mellow-nya juga dapat.
Artinya adalah feel dari lagu ini masih terasa. Kedetailan alat bandnya juga cukup bagus. Eksekusi untuk dangdut klasik seperti ini cukup baik. Ini kan klasik bercampur dengan ngepop gitu ya. Ini masih cukup baik eksekusinya. Harmoninya juga terasa dan cukup enak untuk dengerin dangdut yang seperti itu. Nah, kemudian kita EDM. Yang pertama masih yang slow dulu, masih sama The Evener Fade Out Lines. Dan ini agak lucu teman-teman ya. Terasanya agak lucu. Bassnya ini kayak dipaksakan. Jadi sebenarnya kedengaran cukup flat gitu ya. Tapi karena ada getaran dari drivernya, jadi terasa ada bassnya gitu loh. Getarannya itu bukan getaran yang keras gitu, tapi halus. Jadi kayak ya terasa aja ada getaran-getaran. Nah, jadi nggak mengganggu sama sekali sih getarannya itu, bahkan enak. Nah, cuman rasanya itu kayak dipaksakan tadi suaranya. Selain bass itu semuanya cukup baik eksekusinya dan masih enak dinikmati lah. Berikutnya yang lebih ngebeat lagi yaitu lagu terbaru, agak-agak barunya Calvin Harris, Roller Coaster. Nah, mungkin karena frekuensi bassnya itu ada di peak yang berbeda dengan The Evener. Di lagunya Calvin Harris ini cukup oke bassnya, jadi nggak terasa dipaksakan gitu, nggak. Meskipun nggak powerful, tapi oke. Kedetailan setiap efek suaranya menurut saya ini sangat baik eksekusinya. Lagu ini kan vibe-nya energik ya teman-teman. Nah, itu terasa energinya dan terasa semangat dari lagunya ini. Nah, itu dari EDM. Berikutnya kita masuk ke rock. Yang pertama, yang slow, Dream Theater, Another Day. Ya, cukup memuaskan. Cukup. Feel lagunya juga dapat banget. Kedetailan gitar dan drumnya itu juga cukup memuaskan buat saya. Karena kan itu cukup rumit ya untuk melodi gitarnya dan kerumitan tabuhan drumnya itu juga cukup rumit. Jadi ini kedetailannya buat saya cukup memuaskan. Cuma satu yang saya sayangkan, yaitu suaranya ini kurang kaya. Suara bassnya itu yang terasa, cuma kick bassnya aja yang terdengar. Jadi gitar bass itu nyaris banget lenyap. Nah, jadi terasa lagunya itu treble-nya kegedean dan bassnya numpang di Twitter gitu ya kalau pakai speaker aktif. Nah, kalau speaker aktif itu kan ada dua, yang atas yang kecil dan bawah yang biasanya bergetar itu kalau bassnya bunyi. Nah, bassnya itu kayak numpang di Twitter gitu, bunyinya dari Twitternya ini. Itu teman-teman. Nah, kita tambah lagi beatnya yaitu Avenged Sevenfold yang The Stage. Nah, ini treble yang menggelegar. Bassnya terasa flat, tapi kedetailan suara drumnya awesome lah. Kurang lebih penjelasan gampangnya gini. Kalau teman-teman punya speaker aktif tapi yang nyala cuma Twitternya aja, jadi kegaduhan bassnya itu bagian bawah itu yang biasanya gaduh banget dan bergetar-getar gitu hilang. Nah, ya sebenarnya kurang asik sih, tapi feel metalnya itu cukup dapat karena detailnya buat saya cukup memuaskan. Berikutnya, nah ini rock yang urusannya sama bass yaitu Muse, Hysteria. Nah, karena rock yang ini basicnya di bass, jadi mungkin saat recording bassnya agak ditambah powernya gitu ya. Jadi lagunya itu memang ada power bassnya. Soalnya lebih terasa dari getaran halus dari drivernya ini teman-teman, bassnya itu. Jadi lebih terasa enak lagunya karena nggak timpang banget balance-nya. Memang bassnya itu tipis, cuman lebih terasa gitu. Jadi ya lebih bisa dinikmati lagunya. Nah, berikutnya di rock yang paling garang ya, kita ke Lamb of God yang Walk With Me in Hell. Nah, untuk lagu yang seberisik ini, eksekusinya si Lock On LOBL03 ini lumayan detail dan undergroundnya itu terasa banget.
Dan memang ya teman-teman, kedetailan ini saya akui keren. Eksekusinya buat saya juga nggak masalah dan enak-enak aja buat dengerin lagu yang Lock Between Hell gitu ya. Oke, itu lagu-lagu yang berisik-berisik. Berikutnya kita ke orkestra, yaitu komposisinya Riccardo Muti yang Beethoven 9. Nah, ini ya agak kecewa sih, memang. Berasa mendengarkan frekuensi yang tinggi-tinggi doang, jadi nggak nyaman dengernya. Itu, ya saya nggak merekomendasikan ini untuk mendengarkan orkestra sih. Nggak nyaman. Jadi cuman kerasa violin, bass betot, cello gitu, walah, lewat, nggak kerasa. Jadi memang tidak cocok untuk orkestra. Dan berikutnya itu yang musik-musik ya. Berikutnya kita film. Ini karena Bluetooth dan masih 4,0 juga. Sorry, 4,1 ya dia, 4,1. Ini delaynya terasa banget. Jadi kurang asik. Nah, delaynya itu saya gambarkan seperti ini teman-teman. Jaraknya ya. Ini saya edit supaya teman-teman bisa kurang lebih bisa tahu seberapa delaynya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi karena itu saya jadi nggak nyaman nonton filmnya. Jadi kan kalau mendengarkan film yang delay, misalnya lagi di nonton film action lah ya, ditembak, dor gitu kan. Jadi suaranya telat gitu kan nggak enak. Meskipun dari segi suaranya, kalau dia nggak delay, ini mantap teman-teman buat nonton film. Kalau teman-teman nggak ada masalah atau tidak mempermasalahkan dengan delay, mungkin ya oke-oke aja buat nonton film. Cuman ya karena cuman sebelah, mungkin suaranya jadi kurang asik gitu. Dan selanjutnya untuk bermain game, jelas ini buat saya jangan. Karena saya yakin teman-teman yang suka game akan nggak suka dengan delay yang selama itu. Pasti akan bermasalah karena teman-teman pasti akan, kalau yang game online pasti akan mati duluan karena udah mati duluan baru ada suara dor gitu. Nah, berikutnya untuk telepon. Mikrofon ini tangkapannya oke lah. Suara bisa didengar dengan baik oleh lawan bicara kita. Jadi untuk teman-teman yang bekerja sebagai misalnya customer service yang online atau yang hotline service gitu, ini oke lah bisa. Dan di sini saya tidak bisa memberi contoh hasil rekaman dari mikrofon ya teman-teman. Ini sudah saya coba berkali-kali dan tidak bisa direkam. Malah suara saya itu masuknya yang merekam adalah mikrofon smartphone-nya gitu. Jadi saya nggak bisa mencoba merekam gitu teman-teman. Nah, sepertinya kurang lebih begitu hasil review saya, hasil tes saya menggunakan wireless stereo headphone lock-on serinya LOBL03 ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pengalaman lain menggunakan earphone ini, bisa di-share di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kita berbeda karena beda telinga, beda juga rasanya. Dan semua yang sudah saya utarakan itu adalah menurut saya pribadi. Dan silahkan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda supaya pengetahuan kita semakin luas. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.